Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir tahun Matematika Wajib kelas 10. Untuk video bagian yang pertama akan kita bahas pada materi komposisi dan juga invers fungsi. Langsung saja kita mulai dari soal pertama. Untuk soal pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 3x dikurang dengan 5. Kemudian fungsi gx ini sama dengan negatif 2x ditambah dengan 7. Ditanyakan hasil dari f ditambah gx dan f dikurang gx adalah. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Itu f ditambah dengan gx. Ini dijabarkan terlebih dahulu menggunakan konsep pada operasi penjumlahan maupun pengurangan fungsi nantinya sama. Ini dipisahkan dulu menjadi fx ditambah dengan gx. Kemudian masing-masing karena sudah diketahui fungsinya tinggal digantikan. Jadi kita ada 3x dikurang 5. Untuk operasi penjumlahan ini tidak harus menggunakan tanda kurung ya, fungsi masing-masing. Ini ditambahkan dengan negatif 2x plus 7. Nah, ini mungkin ya untuk pemisah operasi penjumlahan dengan tanda negatifnya boleh ditambahkan kurung seperti ini. Nah, untuk hasilnya kita tinggal mengoperasikan yang bervariabel sama, suku-suku yang bervariabel sama. Ini artinya 3x ditambahkan dengan min 2x, jumlahkan koefisiennya, yaitu 3 tambah min 2, hasilnya 1. Berarti hasilnya adalah 1x, cukup ditulis x saja seperti ini. Kemudian yang berikutnya, min 5 ditambah 7, nilainya adalah 2 ya. Jadi hasil akhirnya adalah x ditambah dengan 2. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu f dikurang dengan gx. Ini konsep yang dipakai sama ya di awal. Kita tulis dulu menjadi fx dikurang dengan gx. Dan selanjutnya sama, tinggal masukkan saja yang diketahui. Yaitu fx-nya diganti 3x dikurang 5. Dikurang gx-nya diganti dengan min 2x ditambah 7. Nah, khusus untuk operasi pengurangan agar hasil perhitungannya lebih akurat, usahakan setiap fungsinya tadi ya dituliskan di dalam tanda kurung. Yang mana langkah berikutnya kita menghilangkan tanda kurungnya tentunya dengan memperhatikan beberapa hal, terutama di operasi pengurangan ini. Bagian depan tetap yaitu 3x min 5. Tapi untuk pengurangan dengan min 2x plus 7 ini kita bisa cermati kalau kurungnya dihilangkan, semua yang ada di dalam tanda kurung ini tandanya berubah ya. Jadi menjadi plus 2x, kemudian ini menjadi min 7. Nah, selanjutnya hasil akhir tinggal operasikan sesuai variabelnya yang bervariabel sama. 3x tambah 2x adalah 5x. Min 5 kurangi 7 jelas negatif 12. Nah, ini untuk penyelesaian dari soal yang pertama. Kita lanjutkan ya ke soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3. Fx sama dengan 2x ditambah 3. Dan gx-nya adalah x min 3. Gx sama dengan x min 3. Akan ditentukan hasil dari f bundaran gx dan g bundaran fx. Nah, ini sudah mulai masuk ke komposisi fungsi. Kita cari dulu yang pertama f bundaran gx. Prinsipnya gantikan yang belakang terlebih dahulu ya. Jadi f bundaran gx bisa ditulis menjadi f dari gx. Jadi yang diganti itu yang belakang dulu. Nah, ini kita ganti gx-nya dulu. Nah, gx-nya ini sudah diketahui yaitu x min 3. Jadi sama saja f dari x min 3. Kemudian untuk nilai dari fx min 3 ini artinya apa? Kita mengganti variabel x pada fx dengan x
min 3. Jadi yang semula 2 kali X, sekarang X-nya diganti. Diganti dengan X min 3. Ya, jadi yang tadinya 2X, X-nya diganti X min 3. Dan tentunya masih ada plus 3 di sini. Nah, ini kita tinggal jabarkan saja. 2 kali X, 2X. 2 kali min 3, min 6. Ditambah 3. Nggak bisa dioperasikan. Min 6 tambah 3 adalah negatif 3. Nah, ini adalah hasil dari F bundaran GX. Berikutnya untuk G bundaran Fx. Ini menyelesaikannya juga prinsipnya sama. Kita ganti yang belakang dulu ya. Jadi bisa ditulis menjadi G Fx. Nah, kemudian Fx-nya ganti dengan yang sudah diketahui, yaitu 2X ditambah 3. Kemudian diperoleh G 2X plus 3. Artinya apa? 2X plus 3 ini akan menggantikan variabel X yang ada di Gx. Jadi yang tadinya X min 3, X-nya diganti. Diganti 2X plus 3 ya. Dikurang 3. Nah, 3 kurang 3-nya bisa dioperasikan. Ini nilainya 0. Jadi tersisa 2X saja sebagai hasil dari G bundaran Fx. Kemudian kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Nomor 3, diketahui fungsi Fx ini sama dengan 3 ditambah 4X. Kemudian Gx ini sama dengan 2 min X. Akan ditentukan nilai dari F bundaran G1 dan juga G bundaran F negatif 2. Untuk yang pertama, akan ditentukan F bundaran G1. Ini prinsipnya sama sebetulnya dengan nomor 2, bedanya kali ini variabel X-nya diganti dengan suatu bilangan. Jadi sama ya, kita bisa mengganti yang belakang dulu ya. Jadi bisa ditulis menjadi F G1. Nah, G1 nilainya berapa? Ini tinggal memperhatikan Gx-nya saja. Karena Gx-nya 2 min X, ini berarti bahwa G1 nilai X-nya tinggal diganti saja dengan 1. Di 2 kurang 1 ya, diselesaikan dulu yaitu F1. Nah, F1 tentunya tinggal memperhatikan Fx-nya, X-nya tinggal kita ganti dengan 1. Jadi yang tadinya 3 plus 4X menjadi 3 ditambah 4 kali 1, ini 4. Ditambah 3 berarti nilai akhirnya adalah 7. Begitu pula untuk pertanyaan yang berikutnya, yaitu G bundaran F negatif 2. Nah, ini juga prinsipnya sama, ganti yang belakang dulu, yaitu F negatif 2. Nilainya berapa? Ini bisa ditentukan dengan memperhatikan Fx-nya. Kita ganti saja X-nya dengan negatif 2. Yang tadinya 3 plus 4X. Ini menjadi 3 ditambah 4 kali negatif 2. Ya. Selesaikan yang perkalian dulu. Ini 4 kali 2 adalah negatif 8. 3 kurang 8 itu negatif 5. Maka tinggal tentukan nilainya G negatif 5. G negatif 5 berarti lihat fungsi Gx. Yang tadinya 2 kurang X. X-nya gantikan dengan negatif 5. Di 2 dikurang negatif 5. Ini sama artinya dengan 2 tambah 5. Nilainya adalah 7. Nah, seperti itu ya untuk penyelesaian yang nomor 4. Jadi prinsipnya masih sama dengan soal nomor 3. Yang mana prinsipnya masih sama dengan soal nomor 2. Dilanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4. Diketahui Gx ini sama dengan 2X ditambah dengan 3. Kemudian G bundaran F X ini sama dengan 2X ditambah 6. Yang ditanyakan adalah rumus fungsi Fx. Nah, untuk menentukan Fx ini sebetulnya masih menerapkan konsep yang sama dengan yang sudah kita terapkan di nomor 2 dan 3. Diuraikan dulu bagian ruas kirinya di sini.
G bundaran fx bisa dituliskan menjadi G dari fx. Ini sama dengan 2x plus 6. Karena fx-nya belum diketahui, G fx ini berarti fx menggantikan variabel x yang ada di Gx. Jadi yang tadinya 2x tambah 3, x-nya ganti dengan fx-nya. Jadi 2fx ditambah 3 sama dengan 2x tambah 6. Nah, kita arahnya mau menentukan fx. Berarti yang nggak berkaitan dengan fx pindah ya ke ruas kanan. Ini menjadi dikurang 3, maka diperoleh 2fx sama dengan 2x plus 3. Nah, ini masih menyatakan 2 kalinya fx. Berarti untuk mendapatkan fx, kedua ruasnya tinggal dibagi dengan 2 ya. 2x bagi 2 adalah x. 3 dibagi 2, tulis saja 3/2. Maka rumus fungsi fx-nya adalah x ditambah 3/2. Lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 5. Diketahui fx sama dengan 4x dikurang 1 akan ditentukan f inverse 3. Ini nilainya berapa? Nah, untuk menentukan nilai f inverse 3, tentunya terlebih dahulu kita mau menentukan f inverse x-nya. Nah, ingat langkah-langkahnya. Untuk menentukan inverse fungsi, langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah fx-nya ubah dulu menjadi y. Ya, berarti bisa ditulis menjadi y sama dengan 4x min 1. Nah, fungsi ini tuh harus dinyatakan ke bentuk x sama dengan sesuatu. Nah, untuk memperolehnya, ini bisa kita pisahkan ya variabel suku yang memuat variabel x di satu ruas, sementara yang tidak memuat x harus di ruas yang lainnya. Misalnya ini min 1 berarti pindah ke ruas kiri, jadi y plus 1 sama dengan 4x. Nah, ini sama saja 4x sama dengan y plus 1. Ini berarti untuk memperoleh x saja di ruas kiri, kedua ruasnya ini perlu kita bagi dengan 4. Sehingga didapatkan y plus 1/4. Ini adalah x-nya. Nah, kemudian kalau sudah berbentuk x sama dengan sesuatu, x ini kita ganti penulisannya menjadi f inverse x. Y-nya kembali ke variabel x ya. Jadi f inverse x adalah x plus 1/4. Sehingga kalau memerlukan nilainya f inverse 3, kali ini tinggal mengganti nilai x-nya saja dengan 3 ya, yaitu 3 tambah 1/4 ya. 3 tambah 1, 4. 4 dibagi 4 tentunya hasilnya adalah 1. Nah, ini yang terpenting diingat saja ya langkahnya tadi. Untuk menentukan inverse, ganti dulu fx-nya ke variabel y, kemudian ubah sedemikian sehingga diperoleh bentuk x sama dengan sesuatu, baru diperoleh inverse-nya. Kali ini ke soal yang terakhir. Ini masih berkaitan dengan inverse fungsi, hanya saja untuk fungsi yang berbentuk pecahan. Fx sama dengan 2x plus 5 dibagi dengan 3x min 1. Kita akan tentukan inverse-nya dari fx. Nah, sama sebetulnya langkah untuk menentukan inverse-nya. Fx-nya terlebih dahulu ganti menjadi y. Jadi y sama dengan 2x tambah 5/3x min 1. Kita mau nyatakan ke variabel x ya, atau berbentuk x sama dengan sesuatu. Ini kalikan dulu ke ruas kiri, bagian penyebut di ruas kanan. Jadi y kalikan 3x min 1 sama dengan 2x tambah 5. Sehingga ruas kirinya kalau dijabarkan perkaliannya akan didapat 3xy dikurang y sama dengan 2x plus 5. Nah, karena tadi tujuannya adalah menentukan x-nya, yang memuat x pisahkanlah dalam satu ruas ya. Jadi 3x di ruas kiri, berarti yang ada x lagi dari ruas kanan ada 2x, ini pindahkan min 2x. Sementara yang nggak ada x-nya ini
dikumpulkan di ruas kanan. Min Y-nya pindah ke ruas kanan. Jadi Y plus 5. Nah, kita lihat dari ruas kiri ini kedua sukunya memuat X. X-nya dikeluarkan. Di X kali 3Y min 2 sama dengan Y plus 5. Sehingga kalau nyari X saja, ini tinggal berpindah ruas lagi. Karena bentuknya perkalian, dia berpindah ruas menjadi lawannya ya, yaitu pembagian. Y plus 5 per 3Y min 2. Nah, terakhir kalau sudah berbentuk X sama dengan seperti ini, tinggal disimpulkan saja. F inverse X sama dengan Y-nya diganti lagi ke variabel X. X plus 5 dibagi dengan 3x min 2. Nah, itu untuk menentukan inverse fungsi yang berbentuk pecahan. Nah, ada sedikit tips untuk yang berbentuk pecahan seperti ini. Jadi kalau fx-nya bentuk umumnya adalah ax plus b per cx plus d dengan konsep yang tadi sudah digunakan, ini akan lebih simpel ya, seperti ini. F inverse x-nya adalah ibaratnya kita tinggal menukarkan A sama D-nya dan berganti tanda ya. Jadi min dx plus B per cx min A. Nah, itu ya tipsnya. Jadi kalau diterapkan di sini, ya diterapkan di sini, kita coba ya untuk tipsnya. Ini diketahui fx-nya adalah 2x plus 5 dibagi dengan 3x min 1. Nah, patokannya adalah yang bervariabel x letakkan di depan, baik dari pembilang maupun penyebut. Ini untuk menentukan inverse-nya, simpel sekali. Kita hanya perlu menukar koefisien x pada pembilang dengan konstanta penyebut dan ubah tandanya. Ini min 1 tadinya sebagai konstanta penyebut. Untuk inverse-nya dia jadi koefisien x pada pembilang. Dan tadinya negatif jadi positif. Berarti tulis saja 1x. Atau x saja. Plus 5. Per 3x-nya tetap. Nah, ini 2. Tukar tempat ya dengan min 1. Dan berubah tandanya. Tadinya positif jadi negatif ya. Tentunya hasilnya di sini sama. Nah, itu untuk pembahasan di materi komposisi dan inverse fungsi. Semoga bermanfaat. Dan silakan bisa dilanjutkan ke materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.